Candi Borobudur yang masuk dalam salah satu keajaiban dunia merupakan monumen Buddha terbesar dan paling megah di dunia. Namun sejumlah misteri dan mitos terkait Borobudur masih terus membayangi Borobudur hingga sekarang. Halo semua, Yuliantoro di sini dan sekarang saya tengah berada di Candi Borobudur. Tadi saya sempat seperti itu, sebenarnya itu dilarang. Tapi zaman dulu banyak mitos yang bilang patung di dalam Candi Borobudur itu bisa mendapatkan sesuatu. Sekarang saya akan membahas tentang Candi Borobudur. Bicara Candi Borobudur, mungkin beberapa di antara teman-teman masih ada yang mengira letaknya masuk dalam area Yogyakarta. Jika ada yang mengira demikian, salah teman-teman. Candi Buddha terbesar di dunia ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Kemegahan Borobudur bisa teman-teman lihat dari ukuran dimensinya. Candi Borobudur memiliki bentuk struktur seperti pundan berundak yang semakin ke atas semakin mengecil dengan 4 buah tangga yang terdapat pada setiap arah mata angin. Candi Borobudur memiliki panjang 121,66 meter dengan lebar 121,38 meter dan tinggi 35,40 meter. Penggunaan batu-batu pada Candi Borobudur diprediksi berasal dari sungai-sungai yang ada di sekitaran Borobudur dengan volume keseluruhan sekitar 55.000 meter kubik atau setara dengan 2 juta potong batu. Jadi kalau teman-teman masih bingung gimana sih nyusun batu-batu di Candi Borobudur, jadi mereka menggunakan sistem kunci, teman-teman. Nah, ini di bawah sini sebenarnya adalah bukit. Jadi tergantung kepada kedalaman bukitnya berapa, jadi ditumpuk batunya seperti itu. Dan nih, ini menggunakan sistem seperti ini. Ini kalau kalian lihat ada ruang di sini, jadi mereka akan menggunakan ruang ini untuk mengunci batunya. Dan untuk mempertahankan strukturnya mereka menggunakan nih. Ini adalah batu yang dibuat sengaja untuk mengunci juga. Jadi warnanya beda kan? Nah, tuh seperti itu. Dan salah satu musuh dari candi ini adalah air hujan, dan karena di sini dekat dengan Gunung Merapi, Abu Merapi juga menjadi salah satu dalam tanda kutip musuh dari candi ini. Bukan musuh sih sebenarnya, lebih kepada tantangan dalam pemeliharaan candi ini. Dan kalau teman-teman lihat air hujan netes di sini. Di bawah sini juga terdapat sistem pengairan untuk agar tidak membuat ambles dari struktur candi ini. Struktur pengunciannya nih seperti ini, teman-teman. Digoyang, disusun seperti ini. Jadi memang Candi Borobudur itu disusun menggunakan struktur yang ngunci gitu. Gak heran dia juga menjadi salah satu keajaiban dunia. Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Struktur bangunan ini berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran. Menurut filsafat Buddha, struktur tingkatan Candi Borobudur merupakan tiruan alam semesta akan roda kehidupan. Terdapat 3 tingkatan pada struktur Candi Borobudur. Zona pertama yakni adalah zona yang paling bawah yang dinamai Kamadhatu. Kamadhatu adalah alam dunia yang terlihat dan sedang dialami oleh manusia sekarang. Kamadhatu terdiri dari 160 relief yang menjelaskan Karma Wibangga Sutra, yaitu hukum sebab akibat, menggambarkan mengenai sifat dan nafsu manusia, seperti yang baik dan buruk. Dan ini adalah level pertama, teman-teman. Jadi di level ini menggambarkan bahwa ini adalah tahapan kehidupan manusia. Jadi di bagian bawah paling Borobudur ini ada yang namanya relief karma. Jadi ada buruk dan baik. Jadi ini salah satunya, teman-teman. Ini adalah kalau yang ini belajar. Itu lebih baik daripada bergosip nih. Jadi ada baik dan buruk. Dan di Borobudur ini ditemukan di bagian paling bawah. Ini namanya adalah bagian karma, teman-teman. Terkait dengan struktur desain candi sendiri, mereka sudah membangun namanya. Jadi nanti dari sini keluar air, misalnya ada hujan. Jadi sudah secanggih itu mereka memikirkan bagaimana pengaturan sistem di Candi Borobudur. Dan ini adalah pada level pertama, teman-teman. Dan nih ada beberapa patung yang memang sudah hilang kepalanya.
karena termakan zaman juga. Itu ada yang tidak lengkap, itu tuh hilang kepalanya, dan ini hilang tangan kirinya, dan itu yang situ tuh, itu hilang kepalanya. Zona kedua adalah rupa datu, yaitu alam peralihan, di mana manusia telah dibebaskan dari urusan dunia. Secara keseluruhan di zona ini ada 328 patung Buddha yang juga memiliki hiasan relief pada ukirannya. Menurut manuskrip Sanskerta, pada bagian ini terdiri dari 130 relief yang seluruhnya membentang sejauh 2,5 km dengan 1.212 panel. Ini adalah sistem pembuangan air juga di Borobudur. Nanti akan di bawah dibuang, dan di sebelah sana itu adalah sisi terluar. Dan nih, kalian lihat sendiri nih, ini juga nih ada ruang-ruang seperti ini. Ini adalah ruang untuk mengunci batu di Candi Borobudur. Mereka tidak menggunakan semen zaman dulu, tapi menggunakan sistem kayak apa ya, Rubik ya? Bukan Rubik, kayak Lego ya, ditumpuk-tumpuk gitu. Dikunci gitu kan, susunan batunya beda-beda. Dan candi ini juga banyak yang nggak utuh bagiannya seperti ini. Ini kepalanya hilang, itu juga kepalanya hilang tuh. Karena ini candi Buddha, jadi banyak relief tentang ajaran Buddha di sini. Ini salah satu relief yang menggambarkan ajaran Buddha. Sementara pada zona ketiga adalah zona yang dinamakan Arupa Datu, yaitu alam tertinggi yang sering disebut juga sebagai nirwana. Serambi pada bagian ini terdiri dari stupa berbentuk lingkaran yang berlubang, yang berisi patung Buddha yang mengarah ke bagian luar candi. Total terdapat 72 stupa secara keseluruhan. Stupa terbesar yang berada di tengah memiliki tinggi 42 meter di atas tanah dengan diameter 9,9 meter. Dan ini adalah tingkatan paling tinggi di Borobudur, teman-teman. Ceritanya ini adalah nirwana, dan kalau lihat teman-teman ini nih, ini ada jumlahnya 72. 72 itu menggambarkan bilangan tertentu, dan biasanya dulunya ada kepercayaan bahwa orang yang memegang patung di dalam ini itu keinginannya bisa terkabul. Tapi yang paling sering dipegang adalah patung yang utuh yang letaknya berada di sisi sebelah timur sana. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi ada 72 seperti ini. Nah, ini di dalamnya ada patung Buddha, dan bagian ini menggambarkan nirwana. Dan khusus untuk area ini yang paling besar itu menggambarkan yang paling sempurna, dan pengunjung hanya boleh sampai sini, batasan sampai sini. Sementara yang paling atas itu hanya untuk para biksu. Seperti itu. Dan yang paling lengkap patungnya ini berada di sisi timur. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada yang hilang kepalanya atau tangannya. Nah, yang dipegang orang itu yang masih paling lengkap patungnya, dan itu berada di sisi timur. Di Borobudur sendiri secara keseluruhan terdapat 504 patung Buddha dengan sikap meditasi dan 6 posisi tangan yang berbeda di sepanjang candi. Sementara untuk panel reliefnya semuanya total ada 2.672 panel relief. Terkait area ini sempat beredar mitos kalau siapapun yang bisa menyentuh arca di dalam stupa yang berongga akan memperoleh keberuntungan.
Selain itu, ada pula mitos mengenai singa urung. Mitos tersebut meyakini jika sepasang kekasih melewati dua arca tersebut, maka hubungan mereka diyakini akan kandas atau gagal, yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan kata urung. Patung singa ini dapat ditemui di beberapa tangga di dalam Candi Borobudur. Arca singa ini sendiri diyakini merupakan sepasang singa betina dan jantan. Dan jika bicara terkait misteri Borobudur, salah satu yang masih belum terpecahkan sampai sekarang terkait dengan siapa arsitek yang membangun candi tersebut. Jika kita melihat berdasarkan sumber resmi pengelola Borobudur, disebutkan kalau dinasti Sailendra diyakini sebagai pihak yang membangun candi tersebut di antara tahun 780 sampai 840 Masehi. Seperti diketahui, dinasti Sailendra merupakan dinasti yang berkuasa pada masa itu. Pembangunan Borobudur diprediksi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun sampai benar-benar rampung pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825 Masehi. Kendati demikian, tidak ada catatan sejarah yang kuat yang menjelaskan siapa sosok yang membangun Candi Borobudur. Pasalnya, pada masa itu, agama Hindu dan Buddha berkembang bersamaan di Pulau Jawa. Dalam perkembangannya, Borobudur ternyata pernah dalam tanda kutip hilang lantaran terkubur letusan Gunung Merapi. Dikutip dari kajian Balai Konservasi Borobudur, Candi Borobudur kemungkinan sudah tidak lagi terpelihara sejak abad 10 Masehi, ketika pusat kegiatan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur akibat dari letusan Gunung Merapi yang dahsyat pada tahun 1006. Namun tidak diketahui alasan pasti kenapa Borobudur ditinggalkan penduduknya saat itu. Teori sejarah mengarah pada erupsi Gunung Merapi dan beralihnya keyakinan penduduk dari Buddha ke Islam. Berbagai literatur menyebutkan kalau candi ini baru diketahui kembali keberadaannya oleh Thomas Raffles pada tahun 1814 yang saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal di Jawa. Kala itu Raffles mendengar terdapat sebuah bangunan besar yang tersembunyi jauh di dalam hutan di dekat desa Bumi Segoro. Publikasi UNESCO berjudul Restoration of Borobudur menjabarkan kalau Raffles mengutus Cornelius untuk meneliti informasi tersebut. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah bukit yang ditumbuhi oleh pepohonan dan semak belukar. Cornelius pada saat itu merekrut 200 orang warga desa sekitar untuk menebangi pohon dan menyingkirkan semak-semak. Penggalian itu berlangsung selama 2 bulan, tapi beberapa bagian tidak bisa digali karena berpotensi runtuh. Sejak tahun 1817 hingga seterusnya, penggalian skala kecil terus dilakukan, tapi hasilnya tidak pernah tercatat. Baru pada tahun 1835, bangunan candi terlihat setelah residen membersihkannya secara menyeluruh. Tersiar kabar penemuan kembali Borobudur juga menjadi malapetaka terjadinya kerusakan di banyak tempat. Sampai pada akhirnya pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada UNESCO untuk mengatasi permasalahan di Candi Borobudur. Dalam sejarah, Candi Borobudur renovasinya menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang besar sampai penetapan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Nah, sampai sini bagaimana tanggapan kalian terkait Borobudur? Monggo tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.